perkenalkan nama saya Elistinova Mokoginta. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2414201160 kelas A7 semester 1 Fakultas Keperawatan. Saat ini saya akan memaparkan video penyuluhan mengenai cara kita dalam mencegah korupsi dan bersatu melawan korupsi bersama Genset. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kebudayaan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Randa Debbie Christine Rende MSI. Selamat pagi, makasih atas kesempatannya. Dorang adik-adik boleh modelnya itu Kak penyuluhan biar tidak lama. Perkenalkan, Kak bernama Elistin Mokoginta. Kak asal dari Talau. Kak sementara jadi mahasiswa di UNPI. Kak penyuluhan ini mau penyuluhan materi korupsi, mata pelajaran PBAK tentang orang sebagai genset menangani korupsi dengan melawan korupsi. Orang sebagai genset. Jadi pertama Kak mau jelaskan tuh pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah gerakan budaya yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya korupsi sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda adalah salah satu individu yang akan memberikan contoh menolak secara tegas untuk melakukan korupsi. Kata lain korupsi juga adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat. Menurut Kak, korupsi itu adalah perilaku tidak jujur atau curang, di mana seseorang menggunakan posisi atau kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindakan pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Strategi yang harus kita lakukan ketika pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu penindakan. Koruptor akan dijerat hukum melalui penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Pencegahan, korupsi akan dicegah dengan memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan. Dan pendidikan, perilaku dan budaya anti korupsi akan dibangun melalui edukasi dan kampanye kepada masyarakat, terutama sejak usia dini. Selain itu, beberapa upaya lain untuk mencegah korupsi adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai publik, membangun sistem pengawasan yang kuat, menggunakan teknologi digital, meningkatkan kesadaran sosial, meningkatkan keterlibatan masyarakat, melakukan kerjasama internasional seperti pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik, membangun budaya bersyukur. Kita sebagai anak-anak muda yang akan menjadi generasi penerus, kita harus mengetahui nilai-nilai anti korupsi yang dapat membantu mencegah dan mengurangi korupsi, yaitu kita harus jujur, lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang, adil, berpihak kepada kebenaran, tidak memihak dan tidak diskriminatif.
berani, mampu melawan ketidakadilan, berkata benar, dan menolak penyimpangan. Sederhana hidup sesuai kemampuan dan tidak berlebihan. Kerja keras, usaha maksimal dalam mencapai tujuan tanpa mengambil jalan pintas. Tanggung jawab, bersedia menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Disiplin, konsisten dan menjalankan tanggung jawab dan tugas sesuai aturan. Kepedulian, perasaan empati, perhatian terhadap lingkungan sekitar, dan kemandirian, mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Ada juga nilai-nilai anti korupsi dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu secara individu, organisasi, dan masyarakat yang menganut nilai integritas yang kuat cenderung lebih efektif dalam mencegah mengatasi korupsi. Hidup sesuai kemampuan salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena sering tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita. Mengatur manajemen waktu, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi, mengatur pengeluaran dan selalu bersyukur. Jadi guys, jika kalian menemukan dugaan korupsi, kalian bisa melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Pelaporan kita merupakan salah satu faktor utama yang terungkap kasus korupsi. KPK akan menganalisis laporan dan menindaklanjuti kasus yang terjadi. Pelaporan juga dapat menyampaikan laporannya secara anonim. KPK akan melindungi identitas, materi laporan, dan pendapat pelapor. Jika diperlukan, KPK juga akan memberi perlindungan secara fisik. Sekian dari penyuluhan singkat dari saya. Semoga menjadi salah satu peluang dalam kita menghadapi berbagai macam bentuk korupsi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Informasi untuk teman-teman semua, apalagi untuk teman-teman yang sudah kelas 12, mungkin ada yang masih bingung masuk ke universitas mana. Nah, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus ini sudah ada berbagai macam-macam jurusan. Untuk itu, jangan lupa bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih.